Bab 691, Rahasia di Celah. Setelah beberapa saat, sekelompok prajurit kulit hitam dan beberapa onmyoji melangkah ke puncak Gunung Baki dan melihat reruntuhan kuil agung. Ekspresi semua orang sangat jelek. Siapakah orang kuat dari Sundari ini? Mengapa dia ingin menghancurkan kuil agung kita? Apakah dia ingin memulai perang dengan komunitas seni bela diri Jepang kita? Seorang prajurit parubaya dengan rambut pendek berkata dengan wajah cemberut dan marah. Memulai perang, pria tua berjanggut putih yang mengenakan setelan yin yang hitam dan putih memandangi retakan hitam besar di puncak gunung dengan ekspresi rumit. Bahkan Tuan Yamaki bukanlah lawan dari orang ini. Kualifikasi apa yang kita miliki untuk memulai perang dengannya? Sekarang hal-hal telah terjadi, kuil agung kita telah dikalahkan. Hattori sama dan Six Arms sama mungkin juga mengalami kejadian yang tidak terduga. Di seluruh dunia seni bela diri Jepang, tidak ada lagi yang bisa mengendalikan dan menyeimbangkan pria super kuat ini dari Sundari. Satu-satunya solusi sekarang adalah, hanya dengan memanggil kekuatan prajurit khusus militer barulah mungkin untuk membunuh orang ini. Orang-orang dari Departemen Kepolisian Metropolitan sudah ada di sini. Tahukah Anda jika pasukan prajurit khusus akan dikirim kali ini? Semua orang diam. Dewa-dewa kuat dan hantu serta dewa kuno di Jepang semuanya telah dikalahkan, sekarang mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada prajurit khusus dari Departemen Kepolisian Metropolitan dan Militer. Sebagai kekuatan ekonomi dan teknologi di Asia Timur, Jepang hanya memiliki pasukan bela diri, namun teknologi dan persenjataan serta perlengkapan militernya unggul, ditambah dengan penguasaan prajurit khusus, sudah cukup untuk membunuh para dewa. Ini juga salah satu alasan mengapa hantu dan dewa kuno di Jepang tidak bisa bersembunyi. Di reruntuhan, tidak ada yang memperhatikan bahwa sosok ilusi yang tampaknya tidak ada sedang menatap celah hitam. Miyamoto lah yang melarikan diri sebelumnya. Sekarang, saya tidak tahu teknik rahasia apa yang dia gunakan agar bisa berjalan-jalan di siang hari seperti Dewa Matahari dalam waktu singkat. Sialan Yamata no Orochi, dia benar-benar menghancurkan lingkaran sihir yang telah kubuat dengan susah payah begitu lama, dan hampir dibunuh oleh Aiden setelah melahap batu Netherworld. Sungguh pecundang. Untungnya, Aiden akhirnya melangkah ke celah gunung. Ada begitu banyak hantu dan dewa kuno. Bahkan jika dia memiliki kekuatan bumi abadi, dia pasti akan terjebak dan mati di dunia retakan ini. Jika saatnya tiba, aku akan menggunakan senjata ajaib untuk menyelinap ke dalamnya, dan mungkin aku bisa mendapatkan tubuh Aidener. Menurut rencana awalnya, tidak perlu memanggil sisa jiwa Yamata no Orochi, kemudian kekuatan Aiden melebihi ekspektasinya dan dia hanya bisa mengambil langkah berisiko terakhir ini. Retakan ini ditinggalkan oleh hantu dan dewa kuno. Meskipun ada harta karun, bahayanya lebih besar. Bahkan jika dia memasukinya, dia akan memiliki jalan keluar yang sempit. Setelah secara tidak sengaja menemukan Kalsedon di tengah bumi, dia tidak berani melakukannya. Masuk lebih dalam. Wush. Seolah angin sepoi-sepoi bertiup, jiwa ilusinya menghilang dalam sekejap, seolah belum pernah muncul sebelumnya. Adapun para prajurit dan pendeta dari kuil agung di kejauhan, mereka tidak memperhatikan apapun sama sekali. Kegelapan sangat ganas, angin menderu-deru, dan dalam kegelapan yang tak terbatas, Aiden dan Melissa ditutupi dengan lapisan petir perak, menghilangkan kegelapan dan perlahan turun. Kedinginan dan keheningan yang mematikan adalah tema abadi di sini. Dalam kegelapan, sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang berdampak pada petir pelindung Aiden, dan ratapan nyaring bergema di hati mereka berdua. Berpura-pura menjadi hantu, keluar dari sini. Wajah Aiden dingin, dan kekuatan besar dari pikiran spiritual meledak, menyapu seperti angin kencang. Dalam sekejap, semua kegelapan dan suara melengking dihancurkan oleh pikiran spiritual Aiden. Wajah Melissa menjadi sedikit pucat, dan dia tampak sedikit gelisah melihat kegelapan tak berujung di sekelilingnya. Aiden, aku selalu merasa kita sedang diawasi. Mata Aiden bergerak sedikit, dan dia berkata dengan tenang, retakan di gunung ini mungkin langsung mencapai tanah, setidaknya sedalam beberapa ribu meter. Jika aku tidak salah, seseorang telah membuat lingkaran sihir pemelihara kejahatan di sini untuk lindungi gunung ini. Retakan itu berubah menjadi dunia bawah tanah. Kata-katanya belum selesai. Dalam kegelapan ini, sepertinya aku tidak bisa menahan diri. Seekor anjing hitam yang seluruh tubuhnya terbakar api hitam, dengan 4 kaki dan 2 ujung, dan mata merah memandang Melissa dan mereka berdua seolah-olah sedang melihat 2 harta karun, dan langsung berubah menjadi angin mencurigakan dan menelannya. Ke atas. Pergi. Aiden mengubah pikiran spiritualnya dan langsung menebas pedang Senyuan. Boom.
Sepasang hantu dan monster berkepala anjing langsung dipotong-potong, sebelum mereka dapat dibangkitkan, mereka dihancurkan berkeping-keping oleh pikiran spiritual Aiden yang besar dan binasa sepenuhnya. Meskipun Dewa Anjing Hitam berkepala dua ini hampir tidak memiliki kekuatan hantu dan dewa, dia telah kehilangan akal sehatnya dan efektivitas tempurnya menurun drastis. Setelah membunuh Dewa Anjing Hitam berkepala dua, tiba-tiba ada keheningan dalam kegelapan. Saat berikutnya, kelelawar hitam pekat dan bayangan hantu dan dewa yang mengaum bergegas menuju Aiden dan keduanya seperti kekuatan yang dahsyat. Brengsek. Pada saat ini, bahkan ekspresi Aiden sedikit berubah. Berapa banyak hantu dan hantu yang dibangkitkan di tempat di mana roh jahat dibangkitkan. Tidak berani mengabaikan, kuali kayu hijau langsung terbang keluar, menutupi mereka berdua, berubah menjadi cahaya hijau keemasan dan mengejar kegelapan di bawah. Mengaum. Monster kelelawar, hantu, dan dewa yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke depan, dan kilat di tripod kayu hijau melonjak, seperti matahari yang terik di gunung yang gelap. Dentur. Guntur abadi yang ganas melonjak, dan kelelawar hitam itu bergetar, lalu berubah menjadi asap hitam dan menghilang, namun, para hantu dan dewa yang kehilangan akal sehatnya harus dibombardir oleh beberapa sambaran petir sebelum meledak. Aiden dan Melissa mengemudikan kuali kayu hijau tersebut, jatuh dengan cepat, menabrak beberapa hantu dan dewa di sepanjang jalan, dan akhirnya menghantam sungai bawah tanah dengan ledakan yang keras. Adapun yang mengejar hantu kelelawar dan hantu, memandangi sungai yang gelap, secara naluriah mereka takut dan tidak berani mengejarnya lagi, mereka hanya bisa berkeliaran tanpa tujuan di langit di tepi sungai. Di air sungai hitam. Bahkan dengan kuali kayu hijau dan geng petir pelindung tubuh menghalanginya, Aiden tiba-tiba merasakan hawa dingin di tubuhnya. Anda harus tahu bahwa dengan bentuk kecil tubuh abadi guntur surgawi dan tubuh dao bawaannya, sulit bagi udara dingin biasa untuk menyerangnya, sungguh tidak biasa baginya untuk bisa merasakan dinginnya air sungai sekarang. Wajah cantik Melissa semakin berubah, melihat air sungai yang gelap di sekitarnya, tubuhnya sedikit gemetar. Aiden, di mana tempat ini? Dengan pemikiran di benak Aiden, kekuatan energi spiritual dan esensi sejati yang kuat melonjak keluar dari Melissa, mengusir semua udara jahat dan dingin di sekitarnya. Lalu dia berkata dengan lembut, ini seharusnya sungai bawah tanah, tapi sudah terkena dampak dingin sepanjang tahun. Sungai telah berubah menjadi air yin karena invasi roh jahat dari dunia bawah. Jika orang biasa jatuh di sini, jiwanya akan membeku dan dia akan mati seketika. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Aiden tersenyum dan berkata, di bawah sungai, mungkin ada Kalsedon di tengah bumi. Ayo turun dan lihat dulu. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Melissa mengangguk dan berhenti bicara. Wush. Di bawah kendali Aiden, kuali kayu hijau memancarkan lingkaran cahaya lembut, menyelimuti kedua tubuh, dan langsung berubah menjadi cahaya hijau keemasan, menerobos air hitam dan jatuh ke arah sungai. 10 meter, 20 meter, 30 meter, 50 meter. Keduanya terjatuh dalam waktu yang lama, namun hari masih gelap, namun sepertinya mereka tidak akan pernah bisa mencapai dasar. Aiden mengulurkan pikiran spiritualnya dan menunjukkan cibiran di sudut mulutnya, apakah ini cara untuk membalikkan keadaan? Sepertinya masih ada ahli formasi di Jepang saat itu. Bab 692, 9 naga menyehatkan jiwa. Namun, trik kecil ini tidak dapat menghentikanku. Aiden mencibir, dan pada saat yang sama, kekuatan pikiran spiritualnya tiba-tiba keluar dari tengah alisnya, dan berubah menjadi pisau panjang berwarna perak di luar kayu hijau. Kawah. Hancurkan. Boom. Sungai hitam melonjak deras, dan langit serta bumi seakan berguncang. Bus. Cahaya tak terlihat pecah, dan dunia seakan berputar. Dalam sekejap mata, dua orang yang terjatuh langsung jatuh dari langit, lalu mendarat di tanah. Melissa, yang pucat, kembali sadar, dia menatap situasi sekitarnya dengan tatapan kosong dan tertegun sejenak. Aiden, tempat apa ini? Aiden mengangkat alisnya sedikit dan memandang lingkungan sekitarnya dengan sedikit terkejut. Segala sesuatu sejauh mata memandang gelap gulita. Tanah yang gelap tandus dengan rerumputan dan tak bernyawa, bahkan udara pun tampak kelabu. Ini seperti dunia bawah. Di kejauhan, nafas panas datang, membuat mata Aiden bergerak sedikit. Pergi. Dia mengulurkan pikiran spiritualnya dan menarik Melissa pergi. Tanah hitam sangat keras, seolah-olah telah dibakar oleh magma, dan terdapat warna merah menyala jauh di dalam hitam.
Sesaat kemudian, di depan mereka berdua ada ngarai bawah tanah yang sangat besar. Ada banyak bebatuan aneh, dan bebatuan gelap menggantung terbalik di atas kepala Anda, membuat orang merasa depresi. Tanpa ragu-ragu, Aiden dan Melissa melangkah ke ngarai untuk berjaga-jaga. Di pintu masuk ada sebuah alun-alun besar. Di alun-alun terdapat 9 pilar batu besar Huabiao, di atas pilar batu tersebut diukir 9 gambar binatang aneh. Ekspresi Aiden sedikit berubah, dan mereka melihat lebih dekat. Pilar batu pertama berbentuk seperti naga kuning raksasa dengan sisik dan tanduk, menyukai musik dan berjongkok di atas kepala piano. Pilar batu kedua berkepala naga dan berbadan harimau dan macan tutul, bertumpu pada trisula besar. Pilar batu ketiga adalah binatang berkuku 4 yang tampak seperti unicorn, berdiri di atas paviliun istana yang besar. Pilar batu keempat. Ini sebenarnya adalah patung 9 putra naga yang legendaris di Sundari. Dalam mitos dan legenda rakyat, naga memiliki 9 putra, dengan bentuk yang berbeda-beda. Pada 9 pilar batu Huabiao ini, diukir 9 putra naga, tawanan lembu, Yasu, Chaofeng, Pulao, Suani dan Baxia, kualitas negatif, Ciki. Mata Aiden sedikit menyipit, melihat ke pilar batu di alun-alun batu biru besar di depannya, dan kemudian ke kuali perunggu raksasa di tengah alun-alun. Dia mengangkat alisnya dan mencibir di sudut mulutnya, 9 naga memberi makan energi, dan kuali spiritual berisi jiwa. Ini benar-benar masalah besar. Jenis susunan sihir ini sudah termasuk dalam kategori bentukan spiritual yang sebenarnya, misalnya lingkaran sihir Feng Shui seperti milik Alfred di kota Hong Kong tidak ada bandingannya dengan jenis formasi sihir ini. Dia melihat kuali perunggu raksasa ke segala arah, matanya berkedip, dan dia akhirnya mengerti mengapa Yamata no Orochi bisa bertahan selama bertahun-tahun. Gunung Baki ini juga dapat dianggap sebagai tempat urat spiritual. Sekarang, jauh di bawah tanah di pedalaman gunung, susunan spiritual telah dibentuk untuk mencegat energi spiritual dan memberi makan kejahatan yin, sehingga jiwa Yamata ular di dalam kuali bisa dimakan dan dibudidayakan. Melissa menatap kosong pada segala sesuatu di depannya, sepertinya tidak bisa sadar kembali. Aiden, apa ini? Itu hanya lingkaran sihir yang membuat jiwa tetap hidup dan tidak layak untuk disebutkan. Lihat bagaimana aku memecahkannya. Aiden mengarahkan pedangnya pada saat yang sama, dan tiba-tiba menebas kuali hijau raksasa di kejauhan. Boom! Kuali Qian yang besar mengeluarkan suara mendengung pelan, dan pola padat di atasnya tiba-tiba memancar terang, dan cahaya keemasan menyala. Pola emas yang halus tampak hidup, ketika mengalir ke seluruh tripod perunggu, tiba-tiba tripod perunggu mengeluarkan suara yang jernih. Saat berikutnya, patung 9 putra naga di pilar batu tampak hidup, ketika cahaya keemasan muncul dari tubuhnya, pola padat keluar dari matanya. Dalam sekejap, ketika 9 garis padat membentuk lingkaran cahaya ilusi yang besar, seluruh alun-alun tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh. Wajah Melissa sedikit berubah. Aiden, bukankah tempat ini akan runtuh? Saya tidak tahu berapa meter di bawah tanah tempat ini. Jika runtuh, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk melarikan diri, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri. Aiden swoosh kecil dan sama sekali tidak peduli dengan gerakan Qingding yang tidak biasa. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Bahkan jika kita ingin menghancurkannya, Yamata no Orochi mungkin tidak akan setuju. Boom! Udara meledak, dan dalam sekejap sosok seperti kilat datang dengan cepat dari kejauhan. Orang Sundari sialan, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Seluruh tubuh Yamata no Orochi sekarang hanya setinggi lebih dari 1 meter, dan tubuh jiwanya terkondensasi hingga ekstrim, seperti tubuh fisik. Cahaya terang melintas di matanya, tapi itu sangat menakutkan. Disinilah tempat ia memelihara jiwanya, mengandalkan formasi ini untuk bertahan hingga sekarang. Ketika Aiden dan 2 orang menemukan tempat ini, ia harus muncul. Aiden tidak terburu-buru mengambil tindakan, tapi memandang jiwa Yamata no Orochi dengan acuh tak acuh. Kamu memiliki banyak ambisi sebagai serangga panjang. Formasi pemelihara jiwa 9 naga ini bahkan dapat memberi makan jiwa naga. Apakah kamu mau menggunakan formasi ini untuk berubah menjadi manusia ular menjadi naga? Huff. Mata Yamata no Orochi menjadi sangat ganas dalam sekejap, cahaya hitam memenuhi tubuhnya, dan dia menelan Aiden dalam satu tegukan secepat kilat. Pergi ke neraka. Boom! Begitu tubuhnya bergerak, lingkaran sihir itu tiba-tiba bergetar. 9 patung naga di 9 pilar tampak hidup saat ini. Mereka meraung dalam sekejap dan berubah menjadi 9 lingkaran cahaya yang mengalir ke tubuh Yamata tidak Orochi.
Serangan sonik tak terlihat itu mendarat tepat di hati Aiden. Aiden mencibir, itu tipuan kecil. Dia mengambil satu langkah ke depan, seperti seekor naga yang muncul dari jurang, dan mengeluarkan suara agung seperti suara dari 9 langit jauhnya. Mengerang. Naga Yin. Sebagai salah satu latihan Yin dari Sekte Tianyin, meniru auman 9 naga ilahi surgawi dapat menakuti dewa dan iblis serta membersihkan jiwa. Saat ini, serangan sonik yang dipancarkan oleh 9 patung ini sangat rapuh sehingga rentan terhadap naga Yin, dan hancur dalam sekejap. Boom! Suara naga surgawi yang menakjubkan jatuh ke tubuh roh Yamata no Orochi, dan itu seperti palu berat yang menghantam jantungnya dalam sekejap. Mengaum. Yamata no Orochi begitu gila hingga sisik hitamnya langsung berubah menjadi merah darah, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya darah, dan matanya dipenuhi api berwarna darah. Orang-orang bangsa Sundari, Anda menghancurkan tubuh ketuhanan saya, memotong jiwa sejati saya, dan membuat semua pencapaian kultivasi saya selama berabad-abad gagal. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan memudahkan Anda. Boom! Jiwanya tiba-tiba terbakar, dan seluruh tubuhnya sangat kuat, menggigit tubuh Aiden dalam sekejap. Boom boom boom. Api hitam yang menakutkan menyerang Aiden dengan ganas. Dan 8 kepala ular, sinar kematian, es jahat, api neraka, bergegas menuju Aiden dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, Aiden diliputi oleh kekuatan kekerasan. Ku bilang, jika kamu ada di sini secara langsung, aku akan berbalik dan pergi. Tapi sekarang secercah jiwa yang tersisa berani bertindak sembarangan di depanku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Sebelum Aiden selesai berbicara, sejumlah besar kekuatan suci keluar dari tubuhnya, langsung memenjarakannya dalam radius 10 meter. Matanya dingin, tubuh abadi guntur surgawi diaktifkan sepenuhnya, dan dia meninju. Boom! Ruang 10 meter di sekitar badai petir berubah menjadi medan guntur, dan api hitam serta serangan terhadap Yamata no Orochi ditekan dan dimusnahkan oleh api hitam dalam sekejap. Bab 693, Kalsedon Inti Bumi, diperoleh. Cek-cek. Tubuh Yamata no Orochi yang berdarah disambar kekuatan guntur dan kilat, menjadi semakin tidak nyata, dia ingin mundur, tapi sepertinya terjebak dalam rawa. Wajah Aiden dingin, dan pikiran spiritualnya melonjak pesat. Penghancuran. Boom. Seperti depresi dalam kehampaan, bola perak yang terlihat dengan mata telanjang menyelimuti jiwa Yamata no Orochi yang melonjak liar, lalu tiba-tiba runtuh dan meledak. Tidak. Roh Yamata no Orochi mengeluarkan raungan yang mengerikan, tapi tiba-tiba berhenti di saat berikutnya. Wush. Cahaya guntur menghilang, dan kekuatan pikiran spiritual menghilang. Dalam kehampaan, sekelompok kekuatan jiwa spiritual yang sangat murni dan kaya diam-diam ditangguhkan. Yamata no Orochi, binatang buas dalam legenda Jepang. Mati. Aiden melambaikan tangannya untuk mengambil kembali esensi jiwa Yamata no Orochi, dan saat berikutnya, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Boom! Bumi berguncang, dan kotak giok yang awalnya tampak sangat padat tiba-tiba pecah menjadi retakan seperti jaring laba-laba. Pergi. Mata Aiden bergerak sedikit, dan dalam sekejap, Melissa, yang ekspresinya berubah drastis, terbang. Boom. Terlihat dengan mata telanjang, di alun-alun di atas tanah, 9 pilar runtuh, bersama dengan bebatuan besar yang tenggelam ke dalam magma yang menggelinding jauh di bawah tanah. Dalam sekejap mata, bahkan tripod persegi hijau pun terjatuh. Aiden melambaikan tangannya, dan tripod persegi cian langsung dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Tripod hijau ini merupakan senjata spiritual yang dapat menyehatkan jiwa yang jarang ditemukan di muka bumi. Setelah menerima esensi jiwa dari kuali roh Cian dan Yamata no Orochi, suasana hati Aiden sedang baik. Ditambah dengan hantu berlengan 6 yang dikumpulkan sebelumnya, serta arwah Hattori Hanzo dan lainnya, perjalanan ke Jepang kali ini membuahkan hasil. Lubang hitam Melissa di lautan kesadaran tidak hanya dapat diperbaiki sepenuhnya, tetapi juga setelah dia menelan esensi jiwa Yamata no Orochi, kekuatan jiwanya juga akan meningkat pesat, dan dia mungkin dapat menyentuhnya. Bidang pembangunan pondasi. Hosh! Menekan kegelisahan di hatinya, Aiden hendak bergerak ketika dia melihat Melissa melihat batu giok putih yang menonjol di magma yang bergulir. Batu giok itu tampak seperti platform tinggi, seluruhnya berwarna putih, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda mencair di magma yang bergulir.
Dan di atas batu giok tersebut terdapat lubang alami, tidak besar, hanya seukuran mulut mangkuk, di dalamnya terdapat lapisan cairan berwarna merah jernih yang bentuknya seperti nektar peri, seolah-olah tercium baunya. Beberapa puluh meter jauhnya, aromanya. Kalsedon bumi. Aiden mengikuti pandangan Melissa dan matanya langsung menjadi bersemangat. Sebenarnya ada begitu banyak kalsedon inti bumi, yang cukup untuk memurnikan pil pembangun fondasi atau mempraktikkan penyembuhan. Miyamoto pernah menjadi anggota keluarga Wan sebelumnya, tetapi kekuatannya meroket hanya setelah 1 tetes. Harta karun jenius seperti itu sebenarnya tersembunyi di bawah pegunungan baki oleh lingkaran sihir yang menyehatkan jiwa, sungguh menyia-nyiakan alam. Aiden menekan kegelisahan di hatinya dan memandang Melissa, tunggu aku di sini sementara aku menyingkirkan kalsedon inti bumi. Melissa mengangguk, hati-hati. Legenda mengatakan bahwa harta surga dan bumi selalu dijaga oleh monster. Aiden tersenyum santai, jangan khawatir. Ada lapisan tipis guntur menutupi tubuhnya, ketika dia mengambil 1 langkah, dia sudah melintasi 10 meter, dan dengan 1 langkah lagi, dia telah mencapai batu giok. Melihat kalsedoni, yang berwarna merah cerah, bahkan Aiden tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dengan kalsedon inti bumi ini, dia dapat menyelesaikan fondasi jalan dalam waktu singkat dan menjadi seorang kultivator abadi sejati. Begitu Anda memasuki jalan pembangunan fondasi, Anda benar-benar terpisah dari alam biasa. Dengan umur 500 tahun, Anda dapat menunggangi angin dan terbang ke 9 langit, dan berjalan di 7 samudera. Anda bisa bawalah kekuatan langit dan bumi dengan setiap gerakan tanganmu, dan kekuatan mantramu akan meroket lagi. Pada saat itu, dia akan dianggap berada di puncak permainannya di dunia ini. Sekarang, meskipun dia tidak terkalahkan di dunia fana, jika dia benar-benar diserang oleh monster tua dari Sekte Abadi, dia masih dalam bahaya jatuh. Pikiran spiritual Aiden bergerak, dan sebuah tangan besar yang berubah dari kekuatan pikiran spiritual segera membungkus kalsedon di tengah bumi. Saat berikutnya, tepat ketika Aiden hendak menyingkirkan kalsedon dari pusat bumi, terjadi perubahan mendadak. Wush! Di magma merah panas, kepala ular besar dengan tubuh merah darah muncul dari kepalanya dan menelan Aiden secepat kilat. Aiden, hati-hati. Di kejauhan, Melissa bingung karena khawatir, wajah cantiknya tiba-tiba berubah, dan dia berseru. Aiden tidak terkejut sama sekali dan swoosh terbahak-bahak. Aku sudah lama menunggumu. Wush! Tiba-tiba dia berbalik, matanya sedingin pisau, dan dia mengangkat tangannya dan memukulnya dengan pisau. Mati. Bila petir itu terbang seketika, membengkak tertiup angin, dan langsung berubah menjadi bila besar yang panjangnya lebih dari 10 meter, menebas kepala ular besar berwarna merah darah itu. Ular darah itu sepertinya merasakan krisis dan tiba-tiba menyemburkan aliran magma panas dari mulutnya. Huff. Aiden mendengus dingin, dan kekosongan di tangan kanannya tiba-tiba hilang. Boom. Pada pedang guntur raksasa, guntur meraung, dan meledak dengan kecepatan lebih cepat, memotong magma menjadi 2, dan kemudian menghantam kepala ular berwarna merah darah dengan tebasan. Swoosh! Luka sedalam tulang tiba-tiba muncul di kepala ular berdarah itu, di bawah rasa sakit, tubuh besar ular berdarah panjang itu meraung dengan ganas dan muncul keluar dari magma dalam sekejap. Tinggi tubuhnya lebih dari 10 meter, kira-kira setebal ember, dengan sisik berwarna darah menutupi seluruh tubuhnya, pupil vertikal emas gelapnya menatap Aiden dengan sedikit ketakutan manusia. Ular ini telah berlatih selama bertahun-tahun, dan telah menjadi sebanding dengan binatang spiritual, dan memiliki kecerdasan spiritual yang kuat. Ular ini berkali-kali lebih kuat daripada ular yang dibunuh Aiden di lembah berkabut Gunung Langya. Binatang ilahi. Terlebih lagi, auranya begitu kuat sehingga benar-benar sebanding dengan para guru besar di alam dewa manusia akhir. Aiden melihatnya dengan santai dan berkata dengan ringan, saya khawatir Anda sudah lama berlatih di sini. Dengan bantuan energi spiritual yang dipancarkan oleh kalsedon di tengah bumi, tidak mudah untuk mencapainya. Negara. Saya telah memikirkan Anda karena berlatih tanpa henti. Jika Anda pergi hari ini, saya akan mengampuni hidup Anda. Kalsedon inti bumi ini berguna bagi saya harus mengambilnya. Mata vertikal ular darah raksasa itu penuh dengan kekerasan dan ketidaksabaran, ia melontarkan pesan, melihat kalsedon inti bumi di belakang Aiden, meringkik dan masih tidak bisa menahannya, menelannya dalam satu suap ke arah Aiden. Karena kamu sedang mencari kematian, maka aku akan membantumu.
Aiden tidak terlihat senang atau sedih, dia mengambil satu langkah ke depan, dan momentumnya meledak dalam sekejap, memecahkan penghalang suara dengan sebuah pukulan. Boom! Tubuh ular yang sangat keras hampir pecah karena pukulan ini, darah ular merah tumpah, dan menguap dalam sekejap. Potong! Desir! Aiden bergerak lagi, seluruh tubuhnya terbang ke atas ular raksasa berdarah itu, dan dia menebas dengan pedang sihir petir. Sua! Sebelum cahaya pedang tiba, magma di bawah sepertinya telah terbelah. Pupil ular raksasa berwarna darah itu menegang, dan saat ia mengaum, api merah membakar tubuhnya, seolah ingin melarikan diri. Mau pergi, sudah terlambat. Aiden memegang pedang ajaib di tangannya, dan tiba-tiba pedang itu jatuh. Dalam sekejap, ular berwarna merah darah yang mengaum itu tiba-tiba membeku, dan kemudian seekor kepala ular besar jatuh ke dalam magma. Dengan satu pukulan dan satu pedang, dia bisa membunuh ular dan binatang iblis yang sekuat manusia di tahap akhir alam dewa. Setelah melakukan semua ini, Aiden Feng berbalik dan menyingkirkan Kalsedon inti bumi. Kalsedon dari pusat bumi tersedia. Bab 694, Legiun Kobra. Di Gunung Baki. Saat ini, dia dikelilingi oleh prajurit lapis baja khusus yang padat. Prajurit berkulit hitam ini sepertinya baru saja keluar dari film fiksi ilmiah, mereka semua mengenakan baju besi hitam pekat, dengan tanda ular kobra di dada, dan helm perak mereka bersinar dengan kilau dingin. Di tangan para pejuang ini, mereka memegang tombak hitam yang panjangnya sekitar 1 meter, ketebalan moncongnya sungguh mengerikan, lebih dari 2 kali diameter senapan biasa atau senapan mesin berat. Wush! Seorang pria parubaya berwajah persegi yang mengenakan baju besi hitam keluar dari kerumunan dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah Anda sudah mendeteksi sinyal kehidupan Aiden? Di bawah, seorang prajurit pengintai terkemuka membungkuk dan berkata, Tuan Zuosing, ada gangguan magnet yang kuat di celah pegunungan Baki. Peralatan kami yang ada tidak dapat menembus dan mendeteksinya. Pria parubaya berwajah persegi yang dikenal sebagai Tuan Zuosing memasang ekspresi dingin dan berkata, Baga. Orang China sialan, jangan berpikir tidak ada yang bisa kamu lakukan jika bersembunyi di celah gunung. Segera perintahkan pasukan penusuk baju besi untuk datang. Untuk mengembalikan martabat komunitas seni bela diri Jepang kita akan menangkap Aiden ini bahkan jika kita menembus pegunungan Baki. Ya. Di bawah, prajurit itu diperintahkan untuk pergi. Undang Senator Watanabe dan Master Nagano dari Pulau Kyushu. Ya. Tak lama kemudian, Watanabe Masao dan seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan setelan yin yang hitam besar datang dengan cepat. Saya telah melihat Jenderal Zuosing. Watanabe Masao dan keduanya membungkuk sedikit. Saat menghadapi Masao Watanabe dan Naganogawa, Master Onmyoji nomor 1 Jepang, Masahiko Zuokyo tidak sombong, dia membungkuk sedikit dan berkata, Watanabe-kun, Master Nagano. Kalian berdua seharusnya sudah tahu bahwa Aiden, penguasa terkuat di Sundari, datang ke Pulau Kyushu 2 hari lalu untuk membantai keluarga Ito. Sekarang dia juga telah membunuh Master Pedang Nagai, Master Kurokawa, dan lainnya. Perjalanan ini benar-benar membuat marah militer. Di dunia seni bela diri Jepang, seluruh Gunung Baki telah dikelilingi oleh Departemen Kepolisian Metropolitan dan Legiun Kobra, dan bahkan jika Aiden sangat mampu, dia tetap tidak dapat melarikan diri. Setelah jeda, wajahnya berubah muram. Menurut informasi terakhir, orang Sindari bernama Aiden ini sudah memiliki kekuatan dewa. Sulit bagi senjata konvensional dan bahkan tentara untuk menangkapnya. Kalian berdua berada di puncak Gunung Taisan di dunia seni bela diri Jepang. Kalian tahu banyak tentang ahli seni bela diri. Yang pasti, apakah ada yang ingin kalian tambahkan? Watanabe Masao merenung sejenak dan berkata, kekuatan Aiden ini tak terduga. Bahkan hantu dan dewa di kuil agung Jepang kita bukanlah tandingannya. Saya khawatir kekuatannya telah melampaui alam dewa biasa. Senjata khusus dan peralatan yang dilengkapi oleh Cobra Legion, seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapi penguasa alam dewa biasa, tetapi tubuh fisik Aiden ini sekuat dewa dan iblis, sangat cepat, dan dapat menembus penghalang suara, sebanding dengan jet tempur supersonik. Jika dia ingin melarikan diri, saya takut. Sebelum dia dapat menyelesaikan sisa kata-katanya, dia melihat Zuosing Mahiko tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, Senator Watanabe, kami sudah menyiapkan ini. Saat berikutnya. Dengeng dengungan. Semburan suara datang dari kejauhan, suara baling-baling menggores udara.
Ekspresi Watanabe Masao dan yang lainnya tiba-tiba berubah, dan mereka langsung melihat ke arah kejauhan Gunung Baki. Dengan pandangan mereka, mereka langsung melihat 7 atau 8 helikopter bersenjata terbang dari kejauhan. Kecepatannya sangat cepat, semakin dekat, dan Anda bahkan dapat melihat cahaya dingin moncong senapan mesin di kedua sisi helikopter. Zuo Xing terkekeh dan berkata dengan bangga, untuk menangkap Aiden ini, Cobra Legion kami mengirimkan 8 helikopter bersenjata, dilengkapi dengan rudal supersonik Sidewinder, yang dapat melakukan serangan saturasi dengan radius 1 km di tanah pada ketinggian tinggi. Biarkan Nasu melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak peduli seberapa besar Aiden menentang kehendak surga, tidak mungkin dia berpikir untuk melarikan diri. Watanabe Masao terlihat kaget, tak disangka, bahkan kapal tempur Cobra pun diberangkatkan. Bahkan jika Aiden memiliki kekuatan puncak di alam dewa, dia mungkin tidak punya cara untuk melarikan diri. Onmyoji Naganogawa Agung, yang mengenakan setelan yin yang, mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, kalian, tolong jangan gegabah. Setelah menjadi ahli seni bela diri, kekuatan magis dan teknik rahasianya telah melampaui imajinasi kita. Aiden ini dapat membunuh hantu dan dewa yang kuat, dan kekuatan magis serta teknik rahasianya mungkin sangat kuat. Yang terbaik adalah memiliki senjata berat untuk menekan mereka bahkan di puncak Gunung Baki. Haha, Zuo Xingzhenyan tertawa, saya sudah memikirkan apa yang Guru Nagano katakan, silakan membacanya. Naganogawa dan yang lainnya tanpa sadar berbalik setelah mendengar ini. Di atas reruntuhan kuil agung, monster baja hitam melaju kencang, bahkan pohon yang menjulang tinggi pun akan dengan mudah dihancurkan di depan puluhan ton tank dan kendaraan lapis baja. Jejaknya melewati jurang dan kerikil, mengeluarkan suara yang tajam, dan moncongnya yang tebal seperti sabit maut. Di depan mereka, semuanya tampak hancur. Di samping kendaraan lapis baja dan tank, sekelompok prajurit khusus berbaju hitam mengikuti moncong hitam bersinar dengan cahaya dingin, membawa aura yang tampak seperti kematian. Dalam sekejap, Watanabe Masao dan Naganogawa saling menatap dan berhenti bicara. Untuk menangkap dan membunuh Aiden, Departemen Militer menghabiskan banyak uang. Dalam pertempuran semacam ini, bahkan 10 dewa pun mati. Di bumi saat ini, meskipun para penguasa merajalela di dunia, alam ketuhanan mengabaikan dunia. Namun bumi ini, bagaimanapun juga, adalah dunia kekuatan militer. Sejak munculnya senjata api, kekuatan para pejuang dan penguasa telah sangat melemah. Orang biasa yang memegang pistol bisa membunuh seorang pejuang. Lusinan tentara elit dapat memaksa Grandmaster ke sudut buta. Raksasa dalam daftar gelap dunia bawah tanah barat sebanding dengan dewa. Satu orang bisa membantai seluruh kota, namun pada akhirnya dia ditindas oleh pasukan khusus dari Amerika Serikat dan Inggris. Dia melarikan diri dalam kebingungan setelah dikejar. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menandatangani perjanjian dan hampir tidak berani menunjukkan wajahnya. Teknologi modern dan kekuatan militer jauh melampaui imajinasi siapapun. Tidak peduli seberapa kuat seorang prajurit biasa, dia akan dirobohkan oleh satu peluru senapan kaliber besar. Tidak peduli seberapa kuatnya Grandmaster, dia tidak dapat menahan pukulan bola meriam. Belum lagi senjata nuklir yang digunakan negara adidaya untuk menekan dunia. Oleh karena itu, tidak peduli para penguasa Sundari, para hantu dan dewa Jepang, atau orang-orang kuat dari dunia internasional yang gelap di barat, mereka tidak pernah mencoba untuk menantang otoritas negara-negara besar di dunia. Teror tentara modern telah jauh melampaui imajinasi keberadaan apapun. Bahkan alam dewa mungkin tidak mampu menahan serangan misil tersebut. Bahkan prajurit Earth Immortal yang belum lahir tidak dapat menahan serangan senjata orbital dan senjata nuklir. Meskipun kekuatan Legiun Cobra Jepang secara keseluruhan tidak sebaik tentara siluman Sundari, senjata yang mereka gunakan semuanya adalah perlengkapan bergaya beras yang terbaik, begitu kuat hingga bisa membunuh dewa. 8 helikopter bersenjata, ditambah lusinan kendaraan lapis baja dan tank, serta hampir 1000 prajurit dengan perlengkapan khusus, formasi ini cukup untuk membunuh orang kuat manapun di alam dewa di bumi. Jauh di kaki Gunung Baki, seorang pemuda berambut pendek berpakaian seperti pelajar memandang ke puncak Gunung Baki yang dikelilingi pasukan dari kejauhan, pupil matanya sedikit mengecil dan senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Aku tidak menyangka semua Legiun Cobra akan dikirim. Aiden, aku khawatir kamu pasti akan mati bahkan jika kamu bisa melarikan diri dari celah bawah tanah. Babak 695, gerakan dari semua sisi. Jauh di ibu kota Sundari. Di halaman markas Istana Surgawi, Ragnar sedang duduk di bangku batu sambil memegang secangkir teh, namun tidak berniat mencicipinya. Baru saja, dia menerima kabar itu. Aiden mengalahkan Tanah Suci Seni Bela Diri Jepang, Kuil Agung.
Jika sebelumnya, dia pasti akan bertepuk tangan, tapi kali ini dia benar-benar tidak bisa bahagia. Aiden benar-benar terlalu kejam kali ini. Hanya dalam 2 hari, dia membunuh keluarga Ito, hantu Heishan dan hantu Isabels, menyerang istana Daijin, membunuh 5 ahli bela diri Jepang yang paling kuat, dan membunuh ahli pedang terakhir Jepang, Nageta Kubu, dan Dewa Agung. Hattori Hanzo, orang yang berkuasa di istana 3 dewa besar, dan lainnya. Ini hanya memusnahkan semua orang super kuat di Jepang. Saat ini, dunia seni bela diri Jepang mungkin benar-benar sepi. Bagaimana mungkin istana surgawi tidak mengetahui keributan sebesar itu? Bahkan negara-negara kuat di dunia barat kini memperhatikan masalah ini. Jika Aiden berhasil melarikan diri, kali ini dunia seni bela diri Jepang tidak hanya akan dipermalukan, tetapi pemerintah Jepang juga mungkin akan dipermalukan. Jadi, Cobra Legion keluar. Meskipun Ragnar belum pernah melihat Legiun Cobra dengan matanya sendiri, dia mengetahui senjata dan perlengkapan mereka serta mengetahui betapa kuatnya mereka. Ini adalah salah satu Legiun Super di bumi yang berspesialisasi dalam menangani alam ilahi. Tidak peduli seberapa kuat Aiden, dia tetaplah tubuh fana, dan belum benar-benar melarikan diri dari dunia fana, senjata penghancur tentara saat ini masih bisa membunuhnya. Meskipun kekuatan Legiun Cobra bukanlah yang terbaik di mata negara-negara besar, sangatlah mudah untuk membunuh orang kuat di alam dewa. Kalau tidak, bagaimana orang yang berkuasa di alam dewa di bumi bisa berlatih dengan jujur dalam pengasingan selama bertahun-tahun? Aiden adalah orang super kuat di kerajaan Hua. Dengan orang kuat yang bertanggung jawab, kekuatan pencegah seni bela diri kerajaan Hua beberapa kali lebih kuat. Ragnar tidak ingin terjadi apa-apa pada Aiden, tapi sekarang tampaknya Aiden memang dalam bahaya. Mengerti? Sosok buram mengembun seperti angin puyuh. Tanpa cukup waktu untuk bernapas, dia berkata dengan cepat, "Guru, sesuatu yang serius telah terjadi." Aiden dan Melissa jatuh ke dalam celah di gunung-gunung baki dan saat ini hilang. Helikopter bersenjata, Cobra, Legiun Cobra dan kendaraan lapis baja serta tank telah mengepung Gunung Baki. Sulit bagi orang-orang kami untuk mengetahui Aiden. Faber tampak murung dan mengutuk, sialan Aiden, kenapa dia membawa Melissa bersamanya saat dia pergi ke Jepang? Jika itu dia, masih ada secercah harapan. Dengan tambahan Melissa, aku takut mereka berdua berada dalam bahaya. Ragnar menarik napas dalam-dalam, mengerutkan kening dan berkata, kamu dan Sullivan akan segera berangkat ke Jepang. Jika Aiden dan yang lainnya dapat melarikan diri, kamu akan membantu mereka segera pulang. Mata Faber berbinar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Iya." Di saat yang sama, keluarga Wan. Martin mondar-mandir di aula dengan tangan di belakang punggung. Tuan Martin sedang bersandar pada tongkat dan duduk di kursi utama dengan ekspresi muram. Segera, seorang wanita kulit hitam jangkung memasuki aula. Itu adalah Octavia. Gadis Lin, apa kabar? Apakah ada berita tentang Melissa dan Aiden? Ketika Martin melihat kedatangan Octavia, dia berkata dengan cemas. Tuan Martin mengutuk, kamu bajingan, jangan mengacau. Gadis Lin, jangan tidak sabar, bicaralah perlahan. Octavia memberi hormat pada beberapa orang sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Kakek Wan, Paman Wan, jangan khawatir. Aiden sangat kuat dan pasti akan melindungi Melissa. Selain itu, guru baru saja memberi perintah kepada kakak senior Faber dan paman senior Kait untuk pergi ke Jepang untuk menemui mereka, jadi semuanya akan baik-baik saja. Ketika Martin dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua menghela nafas lega. Dengan tindakan istana surgawi, seharusnya tidak ada masalah besar kali ini, bukan? Kota Jinling. Keluarga Lee. Di aula villa, Isabella, Jonathan, Erdem dan Nico, Stephen, Taylor dan lainnya semuanya duduk diam. Suasananya agak suram. Setelah beberapa saat, Isabella berbicara lebih dulu. Menurut berita dari Penatua Robert dari Istana Surgawi dan yang lainnya, Aiden dan Melissa sekarang terjebak di pedalaman retakan di gunung-gunung Baki, dan untuk sementara mereka tidak menyadari hidup atau mati mereka. Namun, Korps Cobra, pasukan khusus Kementerian Militer Jepang, telah mengepung Gunung Baki dan bahkan menggunakan kapal tempur, kendaraan lapis baja, tank, del. Isabella memandang dengan serius, menatap semua orang, dan berkata dengan suara yang dalam, menurut intelijen Istana Surgawi, situasinya memang tidak optimis. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin kita harus percaya pada Aiden. Dia bahkan bisa membunuh yang disebut sebagai tetua dari Sekte Abadi, dan dia masih takut pada pasukan bela diri negara.
Semuanya, sebelum Aiden kembali ke Sundari, harap pastikan untuk menjaga pos Anda, terutama di wilayah Barat Daya dan kota Hong Kong. Orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi dan Xuanzi tampaknya siap untuk bergerak. Nico mengerutkan kening dan berdiri ketika dia mendengar ini. Saudari Isabels, lepaskan aku. Orang-orang yang ditunjuk oleh Sekte Pedang Surgawi dan Xuanzi tahu bahwa guru tidak ada di sini, dan mereka berani menimbulkan masalah. Mereka benar-benar mencari kematian. Di sampingnya, Erdem tersenyum ringan dan berkata, Sekte Pedang Surgawi dan Sekte Xuanzi memiliki fondasi yang sangat dalam, dan ada banyak yang bahkan setengah langkah ke alam dewa. Saya khawatir Anda tidak dapat melakukannya sendiri. Aku akan pergi bersamamu. Stephen berkata dengan suara teredam, ikutlah aku. Sial, terakhir kali aku pergi ke Pulau Fairy Tail bersama tuanku, aku berteman dengan lelaki tua Memo dari Sekte Master Bumi. Beraninya Sekte Pedang Surgawi dan Sekte Xuanzi berani membunuh Memo. Orang tua itu terluka parah, bukankah dia sengaja memprovokasi kita? Suatu hari yang lalu, Sekte Guru Bumi Lingnan dihancurkan, dan Guru Memo terluka parah, Sekte Zixuan dan Sekte Pedang Surgawi lah yang mengambil tindakan. Bahkan pabrik farmasi dan cabang perusahaan grup Green Bee di Lingnan dan Gangcheng diserang, mengakibatkan banyak korban jiwa. Setelah menerima berita ini, Isabella dan yang lainnya terkejut dan marah, namun Aiden tidak ada di sana, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah untuk sementara waktu. Isabella mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mengangguk, sekarang, ada 3 Tuan Stephen. Ingat, jika kamu kalah, jangan berjuang keras. Tunggu sampai Aiden kembali. Mereka bertiga tampak serius, dan semuanya mengepalkan tangan, iya. Entah itu pegunungan Baki atau urusan Sundari, itu tidak ada hubungannya dengan Aiden sekarang. Saat ini, dia membantu Melissa memperbaiki lubang pusaran hitam di ruang laut kesadaran. Di ruang bawah tanah yang redup, Aiden dan Melissa sedang duduk bersila, di samping mereka, susunan pertahanan 5 elemen menyelimuti tubuh mereka. Dan di atas, kuali kayu hijau ditangguhkan, dengan jejak cahaya hijau emas menggantung. Formasi pertahanan 5 elemen yang diperkuat tidak dapat ditembus. Bahkan jika master tingkat dewa tahap akhir menyerang dengan seluruh kekuatannya, itu mungkin sulit untuk menerobosnya sebentar lagi. Ruang pengetahuan yang luas. Pria kecil yang berubah dari jiwa Aiden memandang dengan serius ke lubang hitam yang perlahan pulih di atas kepalanya. Bus. Ruang pusaran hitam perlahan berputar, dan di bawahnya, esensi jiwa dari hantu berlengan 6 dan hantu berduri hitam ditelan sedikit demi sedikit. Pusaran hitam itu kembali menyusut setengahnya, dan kini hanya tersisa sebesar bola basket biasa. Jejak kegembiraan muncul di wajah jiwa Aiden saat dia melambai, esensi jiwa Hattori Hanzo dan yang lainnya terbang keluar dan terbang menuju pusaran hitam dalam sekejap. Bus. Pusaran hitam itu berdengung dan perlahan mulai pulih saat berputar. 30%, 50%, 70%, 80%. Namun ketika ukurannya hanya sebesar kepalan tangan bayi, pusaran hitam itu berputar dengan keras, meletus dengan kekuatan menelan yang puluhan kali lebih dahsyat dari sebelumnya, membuat Aiden terkejut. Adapun dunia luar, Melissa sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Sebuah tanda aneh berwarna merah darah muncul di antara alisnya, dan lingkaran cahaya aneh memancar, menyebabkan magma di tanah di kejauhan langsung mendidih, seolah-olah dia bertemu dengan seorang kaisar yang sedang terbakar. Bersambung.